Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Universitas Hasil Kerja Kelompok kami. Judul Etika dan Lingkungan dan Studi Kasus. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama kelompok kami. 1. Isni Dian Fadila sebagai pemateri, 2. Dela sebagai pemateri, dan saya sendiri sebagai moderator. Gerakan lingkungan mulai marak pada tahun 1970-an dengan terbitnya makalah berjudul The Historical Roots of Our Ecological Crisis, Line White 1967, dan Tragedy of the Commons, Gareth Hardin 1968. Kemudian tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Sedunia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusinya nomor 2994 pada tanggal 15 Desember 1972. Tujuannya untuk memperdalam kesadaran publik memelihara dan meningkatkan lingkungan dalam rangka keselamatan dan kesejahteraan hidup di muka bumi. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972 yang selanjutnya mendorong terbentuknya Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal sebagai United Nations Environment Program, UNEP. Di Indonesia sendiri, sebenarnya etika lingkungan bukanlah merupakan hal yang baru. Etika lingkungan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala karena leluhur kita sebenarnya telah menyebarkan hal-hal ini melalui tembang, legenda, ataupun mitos. Contoh suku yang masih mempertahankan kearifan tradisional ini adalah masyarakat Dayak, Asmat, Baduy, Nias, Kampung Naga, ataupun Tengger. Pengertian etika lingkungan hidup. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan bentuk jamaknya yaitu taeta, ethos yang berarti sikap cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata lain yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Kata mores ini mempunyai sinonim mores atau manner, mores atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing maka tingkah laku batin dalam hidup. Menurut Larkin 2000, ethics is connected with moral obligation, responsibility, and social justice. Hal ini berarti bahwa etika sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Etika menjelaskan standar dan perilaku baik dan buruk yang kemudian diimplementasikan oleh masing-masing karyawan. FAT 1995 dan Lowes 1997. Etika menurut Gray 1994 merupakan nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu. Penulis lainnya Suseno 1989 dan Sonny Keraf 1991 menyatakan bahwa untuk memahami etika perlu dibedakan dengan moralitas. Etika merupakan cabang dari filsafat. Etika menjadi ukuran baik buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak dicari tindakan manusia yang manakah yang baik. Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan ilmu hukum. Dalam makna filsafat, etika termasuk dalam kategori filsafat moral. Istilah etika kadang-kadang digantikan dengan moral yang dinamakan dengan etika moral. Etika moral terwujud dalam bentuk
kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran itu adalah suara hati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nailah. Teori lingkungan hidup. Terdapat 3 paduan teori mengenai etika lingkungan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. 1. Teori antroposentrisme. Teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Teori geosentrisme. Teori ini menganggap alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan. Etika ini adalah biosentrik, karena menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ekosentrisme. Etika ini memusatkan pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abotis lainnya saling terkait satu sama lain. Salah satu versi yang terkenal dari teori ini adalah deep ekologi. Prinsip etika lingkungan hidup. Prinsip ini menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun terhadap sesama manusia yang berakibat. 2. Terhadap alam. Respect for nature. Pada dasarnya, semua teori etika bahwa alam semesta perlu secara khusus sebagai pelaku moral. Manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan manusia maupun makhluk lain dalam komunitas ekologi. Hormat terhadap alam merupakan satu prinsip dasar dari alam semesta seluruhnya. 3. Solidaritas komsis atau komsis solidarity. Dalam diri manusia timbul perasaan solidar, senasib sepenanggungan dengan alam dan selama makhluk hidup lain. Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Prinsip ini berfungsi sebagai manusia dengan ekosistemnya dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmos. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian. Caring for nature. Prinsip ini tidak diserukan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Prinsip no harm. Terhadap kewajiban, sikap solidar dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi hidup lain di alam semesta ini. 6. Prinsip sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap laku dan tamak. Ada batas untuk secara layak sebagai manusia selaras dengan alam. 7. Prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terhadap akses semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pelestarian. 8. Prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan demokrasi memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman dan dalam prinsip ini terjangkau beberapa prinsip moral lainnya, yaitu 1. Demokrasi menjamin adanya keanekaragaman dan realitas yang memungkinkan nilai lingkungan hidup mendapat tempat untuk diperjuangkan sebagai agenda politik dan ekonomi yang sama pentingnya dengan agenda lain. 2. Demokrasi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan nilai yang dianut oleh setiap orang dan kelompok masyarakat dalam rangka kepentingan bersama. 3. Demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan memperoleh manfaatnya. Demokrasi menjamin sifat transparan, adanya akuntabilitas publik. 9. Prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip
moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Sedangkan para penganut ekologi menganut 8 prinsip diantaranya yaitu 1. Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi ataupun bukan di bumi mempunyai nilai intrinsik. 2. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai finite dan merupakan nilai sendiri. 3. Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikeluarinya secara substansial jumlah penduduk. 5. Campur tangan manusia dan dunia bukan manusia kini terlalu besar. 6. Kebijakan umum dirubah yang menyangkut struktur dasar di bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. 7. Perubahan ideologis, terutama menghargai kualitas kehidupan, bukan berpegang pada standar hidup yang salah. Mereka yang menyetujui bukti sebelumnya kewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan. Kasus pembakaran limbah dan etika. Kerusakan lingkungan yang mengglobal antara lain disebabkan karena pemanasan global. Gas yang menyerap dan menahan panas dari matahari sehingga mencipta kembali ke ruang angkasa. Dan ozon, hujan asam berkaitan dengan pembakaran bahan fosil yang akan tercampur dengan air di awan. Sampah padat dan penyusutan jaringan. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat membantu sebaiknya menggerogoti kesersian lingkungan ataupun krisis air yang berkepanjangan yang menimpa hampir seluruh wilayah di Indonesia juga mencemaskan antara penyedotan air tanah dan kemampuan alam untuk mengisinya kembali sehingga volume air dalam tanah kian berkurang. Kerusakan lingkungan Indonesia berdampak global. Tahun 2006 kebakaran hutan kebakaran tanah menjadi masalah yang tidak terlestarikan sehingga kebakaran hutan ini seakan tak terkendali lagi dan berlaku setiap tahun hingga kini. Masuknya Indonesia menjadi anggota grup On Earth Observation GO salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan serta mengantisipasi dampak perubahan global. 8 sendiri sebagai lembaga non-departemen harus terus melakukan penelitian di bidang kedirgantaraan. Selama ini juga aktif dalam melakukan penelitian soal observasi bumi baik skala nasional dan internasional. Saat ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Pacific Global On Earth Observation System of System (GEOS) yang membahas perubahan iklim dunia yang berdampak pada permasalahan global. Masalah iklim sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sehingga perubahan iklim berdampak besar terhadap kesejahteraan manusia. Untuk itulah negara-negara Asia Pasifik melakukan upaya sebagai langkah adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Simposium yang telah dilakukan di Bali akhir-akhir ini dihadiri 26 negara di Sanur Paradise Plaza dan Suite Bali, Indonesia berlangsung 2 hari mulai 10 hingga 12 Maret. Dibuka Menteri Riset dan Teknologi Suharma Suraranata. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.